Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vira Pujarini, NPM 140310170047. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai superkapasitor dengan jenis baterai type hybrid dengan material polimer karbon. Nah, kita ketahui bahwa baterai memiliki elektroda yang disebut katoda dan anoda, dan diantaranya terdapat elektrolit dan separator yang berlubang-lubang dan sangat kecil, sehingga memungkinkan ion melewatinya. Pada saat baterai diisi dan dikosongkan, ion mengalir bolak-balik melalui elektrolit dan elektron melalui rangkaian luar. Pada proses ini, baterai akan memanas dan mengembang. Hal ini akan menurunkan kualitas baterai dan masa hidupnya. Nah, kelebihan dari baterai sendiri itu adalah energi spesifik atau energi kepadatan yang sangat tinggi, sehingga dapat menyimpan banyak energi. Sedangkan untuk kapasitor itu berbeda. Kapasitor itu bekerja bergantung pada proses kimia dan penyimpanan energi potensial secara elektrostatis. Telah digunakan untuk memisahkan muatan positif dan negatif. Pemisahan ini memungkinkan perangkat menyimpan energi dan melepaskannya dengan cepat. Tidak seperti baterai, kapasitor memiliki ketahanan masa hidup lebih lama dibanding baterai. Namun, kapasitor memiliki energi spesifik yang rendah. Nah, kelebihan dan kekurangan inilah yang menghilangkan munculnya superkapasitor. Maksudnya, superkapasitor ini digunakan elektrolit untuk memisahkan muatan positif dan negatif. Hal inilah yang dapat membuat kedua muatan dapat melepaskan energi secara cepat. Nah, kelebihan dari superkapasitor sendiri yaitu high power density-nya tinggi, charge dan discharge-nya cepat, lalu siklusnya panjang, efisiensi tinggi, rentang suhu luas, rentang tegangan yang luas, dan ramah lingkungan, dengan kekurangannya yaitu tegangan sel rendah dan mahal. Nah, prinsip kerja hibrid kapasitor ini merupakan gabungan dari prinsip kerja LDLC dan pseudo kapasitor yang sudah dijelaskan oleh teman saya sebelumnya. Nah, gabungan dari keduanya akan saling menutupi keterbatasan dan memberikan keuntungan yaitu kapasitansi yang lebih tinggi. Dapat dilihat pada gambar di sebelah kiri bahwa superkapasitor hibrid tipe baterai ini sangat unik dalam kombinasi elektrodanya, yaitu dengan menggabungkan elektroda superkapasitor dengan elektroda baterai. Nah, tipe hibrid ini bisa disebut sebagai superkapateri, dengan harapan dapat mengambil keuntungan dari setiap elektroda. Dapat dilihat pada gambar bahwa superkapateri adalah perangkat penyimpanan energi elektrokimia yang menggabungkan keunggulan baterai yang memiliki kelebihan yaitu kepadatan energi tinggi, sedangkan superkapasitor yang memiliki kelebihan yaitu kepadatan daya tinggi dan masa pakai siklus yang lama. Karakteristik superkapateri yang dapat dilihat pada gambar di sebelah kanan berikut. Nah, superkapateri ini adalah perangkat menyimpan energi yang relatif baru yang dapat dianggap sebagai kelanjutan dari EDLC karena memiliki kepadatan energi yang lebih besar yaitu lebih dari 30 Wh per kilogram dan dapat memasok energi dengan keluaran daya yang relatif tinggi yaitu 3 kW per kilogram dengan 95% efisiensi. Nah, superkapasitor hibrid ini memiliki beberapa jenis material sebagai bahan elektroda. Di antaranya adalah karbon, inorganik material, dan polimer konduktif. Begitu pula dengan superkapasitor tipe baterai dapat digunakan material-material sebagai berikut pada gambar di sebelah kiri. Nah, pada superkapateri ini juga digunakan bahan karbon dan polimer konduktif karena memiliki kelebihan seperti berikut. Di mana bahan karbon ini memiliki keunggulan diantaranya yaitu dapat memastikan stabilitas struktural polimer konduktor, memiliki porositas tinggi, luas permukaan yang besar, stabilitas tinggi, stabilitas listrik besar, dan hambatan listrik intrinsik yang rendah. Nah, sedangkan untuk polimer konduktif ini memiliki keunggulan diantaranya dapat memastikan peningkatan densitas energi yang menjadi lebih tinggi, memiliki konduktivitas listrik yang tinggi, dan kapasitasnya besar. Dapat dilihat pada tabel bahwa polimer konduktif PANI memiliki kapasitansi teori yang paling besar. Namun secara praktikal, polipirol memiliki nilai kapasitansi praktis yang paling besar. Nah, kemudian polimer konduktor PANI atau PPY atau polipirol dengan lapisan bahan karbon dapat mempertahankan kapasitansi sekitar 95% dan 85% setelah 10.000 siklus. Nah, kemudian juga elektroda ini untuk polimer karbon ini berasal dari elektroda pseudo-kapasitor anodik yaitu bisa RuO2, MnO2 dan lain-lain bersama dengan polimer konduksi. Nah, elektroda pseudo-kapasitor
kapasitif ini digabungkan dengan bahan berbasis karbon kapasitif seperti karbon aktif atau CNT dengan cara mengendapkan karbon tipis ke dalam permukaan polimer konduksi. Nah, pada gambar SEM di sebelah kanan atas ini, di mana BC merupakan yang di gambar sebelah kiri dan PC merupakan yang sebelah kanan. BC itu adalah base karbon, sedangkan PC itu adalah panikarbon, menunjukkan bahwa morfologi permukaan kedua elektroda kasar dan berpori dua-duanya. Dan morfologi elektroda karbon tidak dipengaruhi secara signifikan oleh pengendapan pani. Nah, ketika pani dibebani pada substrat, permukaan elektroda PC sebagian tertutup oleh partikel pani meskipun tidak terlihat jelas. Nah, hal ini menunjukkan bahwa penambahan pani tidak mengubah fungsi porositas dari karbon dan tetap memiliki fungsinya sendiri. Kemudian kita lihat dari nilai kapasitansi dapat dilihat pada grafik di bawah. Nah, BC memiliki kapasitansi sekitar 95 farad per gram pada 50 siklus awal dan tetap pada 90 farad per gram pada siklus 1000. Hal ini menunjukkan bahwa elektroda BC memiliki stabilitas yang baik selama 1000 uji pengisian dan pelepasan. Sedangkan kapasitansi spesifik kapasitor PC jauh lebih tinggi daripada BC, mencapai 160 farad per gram pada tahap awal siklus. Maka dari itu, dapat disimpulkan bahwa pengaruh penanaman pani terhadap peningkatan kapasitansi sangat signifikan. Akan tetapi pada grafik PC, kapasitansi menurun dari 160 menjadi 144 farad per gram selama 1000 siklus. Peluruhan ini menunjukkan bahwa proses redoks pani tidak cukup stabil untuk proses berulang. Hal ini mungkin disebabkan oleh pembengkakan dan penyusutan pani dan dengan demikian menyebabkan degradasi pani selama siklus jangka panjang. Meskipun kapasitansi kapasitor PC mengalami penurunan, namun peningkatan kapasitansi lebih dari 60% dibandingkan dengan BC telah dicapai. Nah, nilai pasti dari kapasitansi spesifik diperoleh dari tes siklus pengisian dan pelepasan. Kemudian, material yang saya pilih ini adalah pani, di mana pani memiliki kelebihan diantaranya adalah kinerja elektrokimia yang sangat baik, laju difusi ionnya yang tinggi, stabilitas termal yang tinggi, efektivitas biaya, dan sintesis yang mudah. Di bawah ini terdapat beberapa hasil penelitian sintesis elektroda dengan menggunakan bahan polimer konduktif yaitu pani, di mana dapat dilihat pada baris pertama nilai kapasitansi yang sintesis elektroda dengan bahan pani saja didapat hanya 410, sedangkan seperti pada baris ketiga di mana lapisan tipis pani diendapkan ke karbon berpori didapat nilai 2200. Kemudian campuran pani dengan grafen didapat 1665 dan dengan tambahan ZrO2 didapat 1360. Nah, kemudian jika dilihat pada grafik yang menunjukkan hubungan antara nilai kapasitif dan jumlah siklus antara polimer konduksi yaitu pani dan PPY dan polimer konduksi dengan bahan karbon. Nilai kapasitif pada bahan polimer konduktif yaitu polianilin dan polipirol turun drastis selama pengisian siklus sampai 10.000. Sedangkan untuk polimer konduktif dengan bahan karbon hanya turun sedikit kapasitasnya. Hal ini disebabkan karena polimer konduktif saja, yaitu pani masih dapat mengalami penurunan stabilitas. Nah, stabilitas bahan dapat ditingkatkan lebih lanjut dengan doping dengan bahan berlapis yang stabil seperti grafen, yaitu material dua dimensi berlapis yang memiliki kemampuan penyimpanan muatan yang lebih baik, stabilitas siklis yang panjang, konduktivitas listrik yang lebih tinggi, luas permukaan spesifik yang besar, dan sifat mekanik yang baik. Dengan demikian, penggabungan pani dan karbon seperti grafen dapat menjadi cara yang bagus untuk meningkatkan stabilitas dan kinerja elektrokimia. Sekian penjelasan dari saya. Berikut referensi yang saya gunakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.